Rencana lanjutan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut oleh lapisan masyarakat berbagai daerah. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan yang berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat pagi Reza. Reza, bagaimana situasi terkini tempat Anda sekarang? Rencananya akan ada aksi Persatuan Alumni 212 yang akan menolak juga dari Omnibus Law Cipta Kerja di sekitar Jakarta Pusat, Reza. Ya, Heranov, kalau untuk pantauan di tempat saya melaporkan atau tepatnya di depan patung Arjuna Wiwaha, saat ini memang penjagaannya sudah mulai diperketat, di mana sudah banyak anggota kepolisian yang berjaga di titik ini. Dan penjagaan pengetatan penjagaan ini yang paling dapat dilihat adalah di belakang saya, Heranov. Mungkin jika dapat dilihat di gambar ataupun di layar Anda, saat ini sudah dilakukan blokade ataupun penyekatan di Jalan Medan Merdeka Barat, atau tepatnya di depan gedung dari Kementerian Pariwisata, di mana penyekatan dilakukan di dua arah, baik dari arah Tamrin menuju ke Harmoni maupun keduanya. Dan mungkin jika dapat Anda lihat, saat ini alat-alat berat sudah saat ini sedang berusaha untuk melakukan penutupan ataupun penyekatan di dua arahnya. Artinya pengendara-pengendara yang ingin melewati arus lalu lintas melewati jalan ini diharuskan untuk melalui pengalihan arus ataupun melewati jalur lainnya, seperti misalnya untuk dari Jalan M. Matarin yang ingin menuju ke Harmoni, ini dialihkan menuju ke arah Merdeka Selatan atau depan Balai Kota, ataupun melalui Jalan Budi Kemuliaan. Dan melalui pesan yang kami terima dari pihak kepolisian, bahwa memang rencananya pada hari ini juga pihak kepolisian sudah menyiapkan 7 skema pengalihan arus, di mana jika dibandingkan dengan demonstrasi yang kemarin, maka pengalihan arus lalu lintas pada hari ini rencananya akan lebih ketat tergantung dengan situasional kondisi di lapangan. Misalnya saat ini masih dilakukan penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat. Namun ketika nantinya eskalasi meningkat, nantinya dari Jalan M. Matarin menuju Harmoni Kota, ini akan dilakukan penyekatan hingga ke perempatan Kebon Sirih. Dan intinya dari rekayasa lalu lintas ini adalah melakukan penyekatan di jalur-jalur ataupun di jalan-jalan yang ada di sekitaran dari Medan Merdeka, Istana Medan Merdeka. Misalnya jalan-jalan seperti Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, dan juga Jalan Medan Merdeka Utara yang nantinya akan dilakukan penutupan ataupun pengalihan arus lalu lintas. Dan hal ini selain berdampak terhadap pengendara yang harus melewati ataupun mencari jalan lainnya, ini juga berdampak terkait dengan transportasi umum, Heranov, di mana nantinya untuk transportasi umum khususnya Transjakarta ini juga dilakukan pengalihan arus dan juga dilakukan perpendekan rute. Misalnya setidaknya ada 4 rute yang nantinya akan dilakukan pengalihan arus dan juga perpendekan. Misalnya untuk yang pertama adalah rute 1 atau rute dari Blok M menuju ke Harmoni, di mana biasanya melewati halte Monas dan juga halte Bank Indonesia. Maka nantinya setelah melewati halte Sarina, rute koridor 1 ini akan dialihkan menuju Cideng. Lalu untuk rute 2 yaitu Pulau Gadung dan juga Harmoni, nantinya tidak akan melewati halte Monas hingga halte Kuitang. Lalu untuk koridor 6A dan juga 6B atau Ragunan Harmoni, nantinya ini akan dilakukan perpendekan rute, di mana hanya akan berhenti sampai halte Bank Indonesia. Dan juga yang terakhir adalah koridor 1A atau PIK melalui Balai Kota, ini nanti tidak akan melewati halte Monas. Inilah nantinya rekayasa lalu lintas yang nantinya akan disiapkan baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak operator, dalam hal ini Transjakarta. Dan kalau tadi Anda bertanya, Heranov, terkait dengan aksi demonstrasi yang nantinya akan dilakukan pada hari ini, sebenarnya ada beberapa lapisan masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang berencana untuk menyampaikan aspirasinya pada hari ini, khususnya terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Yang pertama adalah pada pukul 10 pagi rencananya kelompok dari Serikat Buruh, dalam hal ini KSBSI, akan melakukan aksinya. Kelompok KSBSI adalah kelompok yang sama melakukan aksi demonstrasi pada kemarin. Lalu pada pukul 1 siang rencananya akan dilakukan demonstrasi oleh kelompok yang berasal dari ormas-ormas Islam, mulai dari FPI, GNPF Ulama, dan juga dari PA 212, di mana inti dari demonstrasi yang disampaikan lapisan masyarakat ini adalah terkait dengan menolak Undang-Undang Omnibus Law yang secara konkretnya adalah
terkait dengan klaster dari ketenaga kerjaan. Karena menurut mereka baik dari serikat buruh dan juga dari ormas-ormas Islam bahwa dari Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya berpihak kepada oligarki asing dan tidak berpihak kepada kaum buruh. Heranov. Baik, aksi protes akan dilakukan, lalu bagaimana dengan kantor ataupun tempat usaha di sekitar lokasi nantinya akan dilakukan aksi protes di sana? Apakah kemudian akan ditutup sementara? Ya, kalau untuk operasional kantor-kantor di sekitar ini masih tergantung dari pengelola dari kantor-kantor ataupun dari pengelola gedung. Misalnya tadi saya melihat ada karyawan yang bekerja di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat, mereka tetap harus bekerja atau mereka harus berjalan kaki ketika sampai di Patung Kuda untuk menuju tempat kantornya. Artinya kalau untuk operasional dari perkantoran ini tergantung dari kebijakan kantornya masing-masing, Lady. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Reza Ramadan, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.